Oke, selanjutnya itu adalah dalam proses belajar bahasa. Hal yang pertama yang harus diperhatikan sebagai guru itu adalah al-mufradatul mufidah, kosakata yang berguna. Nah, guru itu sebaiknya memilih kata-kata yang langsung dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan siswanya. Contoh nih, ketika kita membicarakan tentang kelas, kata-kata seperti kitabun yang artinya buku, kolamun artinya pulpen atau pena, kursi untuk artinya kursi, babun artinya pintu, nafizat untuk artinya jendela, itu akan sangat membantu buat siswanya yang baru belajar bahasa Arab. Itu. Sedangkan misal temanya itu tentang perjalanan. Nah, maka kata-kata itu diubah seperti irotun, pesawat, jawazul safar, paspor, tazkiratun, tiket. Itu lebih relevan ya dari yang tadi, itu lebih relevan. Nah, dengan begitu siswa tuh merasa belajar bahasa tuh bukan sekedar teori, tetapi langsung bermanfaat dalam kehidupan nyatanya. Nah, selain kosakata, aspek penting lainnya itu adalah kecepatan berbicara, suratul kalam. Nah, dalam mengajar, guru itu hendaknya berbicara dengan kecepatan yang normal. La bisur'ah zaidah wala bibut insyadid. Enggak terlalu cepat dan enggak juga terlalu lambat. Nah, kalau misalnya kita terlalu cepat, siswa tuh akan kesulitan memahami. Begitu juga sebaliknya, jika terlalu lambat, siswanya tidak akan terbiasa dengan ritme percakapan yang alami. Kuncinya tuh apa? Kuncinya itu adalah at-tawasut, keseimbangan. Agar apa? Agar siswa itu bisa berlatih mendengar dan memahami bahasa secara alami. Oke, kemudian pengajaran bahasa itu harus dilakukan secara bertahap. Yang artinya apa? Dari yang mudah menuju sulit, dari hal yang sudah dikenal menuju hal yang baru. Setiap pelajaran itu harus disusun berkesinambungan, sedikit demi sedikit sehingga siswa itu tidak merasa terbebani. Misalnya, jika pada pelajaran pertama siswa ini belajar 6 kata. Nah, pada pertemuan berikutnya itu ditambah dengan beberapa kata baru. Nggak langsung banyak ya. Misalnya hari ini 6, besoknya mungkin 6. Begitu juga seterusnya. Nah, selain itu, pembelajaran itu sebaiknya dimulai dari contoh sebelum masuk ke kaidah atau aturan. Nah, dengan demikian, siswa itu lebih mudah memahami. Guru juga itu berperan seperti tabib, dokter yang memberi resep. Maksudnya tuh guru tuh harus memberi latihan yang praktis, menjelaskan secara singkat dan tidak hanya menunjukkan kesalahan, tetapi membimbing siswa untuk memperbaikinya. Oke, yang terakhir itu adalah ad-diqah, ketelitian. Nah, baik dalam bunyi maupun dalam struktur, guru itu tidak boleh membiarkan siswanya tuh terbiasa dengan kesalahan, karena hal itu akan menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Dalam hal bunyi, al-aswat, itu siswa tuh perlu banyak berlatih mendengar dan mengucapkan kata dengan benar. Oke, sedangkan dalam struktur atau at-tarkib itu guru harus memperkenalkan pola sesuai dengan bahasa target. Bukan sekedar menyalin pola bahasa ibunya. Contohnya, mungkin di dalam bahasa Indonesia ada kalimat Ali menulis surat. Ali di sini sebagai subjek, menulis sebagai predikat, dan surat itu sebagai objek. Nah, di dalam bahasa Arab itu bisa subjeknya di awal, bisa juga subjeknya di tengah setelah predikat gitu. Contohnya kalau misalnya subjeknya di awal, Ali yaktubu arisalah. Ali di sini sebagai subjek ya. Yaktubu itu sebagai predikat dan arisalah itu sebagai objek. Itu kalau subjeknya di depan, di awal maksudnya. Kalau misalnya subjeknya di tengah, predikatnya yang di awal, itu contohnya seperti ini. Yaktubu Ali arisalah. Menulis Ali akan surat. Itu kan berbeda kan? Nah, perbedaan seperti tadi itu sangat penting dijelaskan. Agar apa? Agar siswa tuh nggak salah memahami. Oleh karena itu juga kita sebagai calon guru bahasa Arab itu sebaiknya juga harus memahami bahasa ibu muridnya supaya bisa menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut dengan tepat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnisa dengan NIM 2311203009. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5.
Di sini saya akan menjelaskan sebagian materi dari kelompok 5, tugas dari mata kuliah Metodologi Pendidikan Bahasa Arab. Bab kedua. Baik, di sini kita akan membahas dasar-dasar pengajaran bahasa asing untuk sekolah modern. Dalam pengajaran bahasa asing ada 5 dasar, yaitu yang pertama, prioritas pengantar, yang kedua, kebiasaan, yang ketiga, elemen koordinasi, yang keempat, suara dan struktur kalimat, dan yang terakhir, keterkaitan dan keterbatasan. Sebagian penelitian ini diambil dari catatan Profesor Dr. Kamal Ibrahim Badri dan Profesor Mamdoh Nur Eldin untuk kursus pendidikan terpadu yang diadakan di Institut Ilmu Islam dan Arab di Indonesia pada tahun 1408 Hijriah. Penelitian ini diterjemahkan dari buku The Principles of Language Study karya Harold Palmer, dan dasar-dasar ini disajikan sebagai berikut. Pertama, prioritas pengantar. Yang terpenting di sini adalah bahwa pengajar harus mempertimbangkan penyampaian materi studi kepada siswa secara berurutan. Beberapa di antaranya mendahului yang lain. Dan gagasan dalam metode prioritas pengantar adalah: yang pertama, mendengarkan dan berbicara terlebih dahulu, baru kemudian membaca dan menulis. Yang kedua, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata, dan mengajarkan tata bahasa sebelum mengajarkan morfologi. Dan yang ketiga, kosakata yang bermanfaat sebelum yang lainnya. Yang keempat, mengajarkan bahasa dengan kecepatan normal yang diucapkan oleh penutur asli bahasa tersebut. Baik, kita akan uraikan satu persatu gagasan metode prioritas pengantar. Yang pertama yaitu 1. Mendengarkan dan berbicara terlebih dahulu, lalu membaca dan menulis. Maka pengajaran kalimat harus dimulai dengan cara mendengar dan berbicara, bukan dengan cara membaca dan menulis di awal. Karena bahasa lisan jauh lebih jelas dan tidak melibatkan tulisan. Guru yang mengajarkan kedua keterampilan ini secara bersamaan akan mengabaikan dasar-dasar pengajaran membaca dan menulis. Ini berarti dia mengabaikan keterampilan-keterampilan linguistik lainnya, terutama dalam pengajaran mendengarkan dan berbicara. Tidak diragukan lagi bahwa pengajaran mendengarkan dan berbicara membutuhkan latihan intensif pada pendengaran dan pengucapan serta imitasi. Kemudian yang kedua, pengajaran kalimat sebelum kata. Sekolah modern berpendapat bahwa guru harus memulai dengan mengajarkan kalimat secara lengkap dan cara menyusunnya sebelum mengajarkan hafalan kata-kata dan cara penggunaannya. Dengan kata lain, guru memulai dengan mengajarkan tata bahasa terlebih dahulu. Guru harus memberikan contoh dan siswa harus mengamati dan menyimpulkannya. Dan kata-kata baru harus menjadi bagian yang terintegrasi dari kalimat. Jika kalimatnya panjang, maka disarankan untuk membaginya menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya memiliki arti yang utuh. Contohnya, kalimat berikut dapat dibagi: Ishtari akhi jawarah jamilah jiddan masnu'ah fil bayan. Saudara laki-lakiku membeli ponsel yang sangat bagus buatan Jepang. Menjadi seperti ini. Ishtari akhi jawalah. Saudara laki-lakiku membeli ponsel. Ishtari akhi jawalah jamilah. Saudara laki-lakiku membeli ponsel yang bagus. Ishtari akhi jawalah jamilah jiddan. Saudara laki-lakiku membeli ponsel yang sangat bagus. Ishtari akhi jawarah jamilah jiddan masnu'ah fil bayan. Saudara laki-lakiku membeli ponsel yang sangat bagus buatan Jepang. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Faiza Adela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin dari PBA 2 semester 5. Baik, saya akan menjelaskan tentang semantik atau memperhatikan bahasa dalam pengajaran makna. Kata dalam bahasa Indonesia itu memiliki banyak arti. Jadi guru tuh harus menjelaskan atau memberitahu kepada siswanya bahwasanya sebuah kalimat atau sebuah kata itu memiliki banyak arti, bukan cuma satu arti aja. Contohnya tuh seperti
kata kodo. Kodo tuh memiliki banyak arti, yaitu mengadili, melunasi hutang, atau mengkodok sholat, melaksanakan sholat. Jadi guru tuh mengajarkan gimana menempatkan arti dalam sebuah konteks yang pas. Tidak, misalnya saya ingin mengadili ini, tapi dia mengartikannya saya ingin mengkodok sholat ini, kan tidak sesuai. Misalnya yang seharusnya hukum menjadi fardu, tidak sesuai. Selanjutnya yaitu unsur taswid atau unsur yang menarik. Jadi guru tidak bisa menarik perhatian siswa kalau pelajarannya membosankan. Jadi sebenarnya guru tuh harus selalu mencairkan suasana, jangan membuat murid itu bosan, karena kalau bosan apa yang kita sampaikan tidak bisa diterima oleh siswa tersebut. Cara mewujudkannya itu dengan menjelaskan dengan cara sederhana atau menarik dan memberi dorongan kepada siswa. Contohnya seperti gurunya tidak menjelaskan cuma itu aja, tapi dicampur dengan yang lain, misalnya dengan sebuah candaan atau apa, atau dengan yang lain. Selanjutnya as-shalabatu wal matana, variasi dan keseriusan dalam mengajar. Jadi guru tuh harus serius dalam mengajar. Gimana muridnya mau serius kalau gurunya aja tidak serius dalam mengajarkan? Selain itu guru juga harus membuat variasi lain. Misalnya nih, guru ini ngajar tapi diselingi dengan game, tapi game itu juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Misalnya tebak kata, ketika sedang mengajari siswanya mufrodat, jadi bisa dibuat game tebak kata gitu, atau yang dengan game lain. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.